Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis untuk memenuhi tugas ulumul hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 2017201035, kelas 1 Ekonomi Syariah A. Yang pertama akan kita bahas adalah evolusi konsep sunnah ke hadis. Dalam sumber keilmuan Islam, hadis atau sunnah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Sunnah adalah fondasi yang sangat pokok sebagai sentral acuan umat Islam. Logis dan wajar jika sunnah diapresiasi oleh umat Islam melebihi yang lain. Hadis merupakan refleksi dari sunnah, adalah sebuah pernyataan historis yang bersifat singular, bukan merupakan deskripsi menyeluruh mengenai bagian tertentu dari masa silam. Hadis menceritakan bahwa Nabi SAW pernah memutuskan perkara berdasarkan satu saksi dan satu sumpah. Adalah sebuah pernyataan singular mengenai satu peristiwa, yaitu peristiwa pemutusan perkara dengan satu saksi dan satu sumpah. Dengan demikian, setiap hadis adalah suatu pernyataan singular di sekitar Rasulullah SAW. Kedua, sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Pertama, pada masa Nabi. Pada masa Nabi, terdapat pro kontra seputar penulisan hadis. Nabi SAW melarang para sahabat menuliskan hadis karena dikhawatirkan akan terjadi pencampur adukan antara Al-Quran dengan hadis. Kemudian Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk menuliskan hadis bagi mereka yang bisa membedakan antara Al-Quran dan hadis, dan bagi mereka yang kurang kuat hafalannya, agar hadis tersebut tidak hilang dari ingatan mereka. Metode Nabi dalam penyampaian sunnah dan hadis. Pertama, melalui majelis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, seperti ketika Haji Wada dan Fatu Makkah. Penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Pertama, kuatnya hafalan para sahabat yang menerima dan mendengarkan langsung hadis-hadis dari Nabi SAW. Dan ketika mereka meriwayatkan hadis-hadis yang sudah menjadi hafalan mereka kepada sahabat lain ataupun generasi berikutnya, mereka menyampaikan persis seperti yang mereka hafal dari Nabi SAW. Dua, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Hal ini mereka lakukan karena takut salah atau tercampurkan sesuatu yang bukan hadis ke dalam hadis. Kehati-hatian sahabat dalam menerima hadis, yaitu bahwa mereka tidak tergesa-gesa dalam menerima hadis dari seseorang, kecuali jika bersama perawi itu ada orang lain yang ikut mendengarnya dari Nabi SAW atau perawi lain di atasnya. Terakhir, pemahaman terhadap ayat. Kesinambungan hadis sampai sekarang karena pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Kedua, pada masa sahabat. Kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis. Kebutuhan sahabat terhadap hadis. Kebutuhan para sahabat akan ketetapan suatu hukum, baik berkenaan dengan ibadah, kehidupan sehari-hari, kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan sosial, diiringi dengan rasa keingintahuan yang menjadikan hadis Nabi secara perlahan mulai menyebar. Cara sahabat meriwayatkan hadis. Pertama, dari mulut ke mulut, jadi belum secara tertulis. Kedua, periwayatan dengan cara lafziyah dan maknawiyah. Ketiga, banyak bersandar pada ingatan dan hafalan. Cara sahabat menjaga sunnah atau hadis Nabi. Pertama, para sahabat bersikap cermat dan hati-hati dalam menerima suatu riwayat. Kedua,
para sahabat melakukan penelitian dengan cermat terhadap periwayat maupun isi riwayat itu sendiri. Ketiga, para sahabat, sebagaimana dipelopori Abu Bakar, mengharuskan adanya saksi dan periwayat dalam periwayatan hadis. Keempat, para sahabat, sebagaimana dipelopori Ali bin Abi Thalib, meminta sumpah dari periwayatan hadis. Dan yang terakhir, para sahabat menerima riwayat dari satu orang yang terpercaya. Ketiga, sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Faktor yang melatar belakangi adanya kodifikasi hadis. Pertama, Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas, sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan tercampur dengan hadis. Kedua, daerah kekuasaan Islam semakin luas, peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Hal ini tentu memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Ketiga, para perawi hadis telah banyak yang wafat. Bila terus dibiarkan, dikhawatirkan hadis juga akan hilang seiring berjalannya waktu. Terakhir, pemalsuan hadis semakin merajalela. Kalau dibiarkan, dapat mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang dikenal secara umum dari kalangan penguasa yang memprakarsai pembukuan hadis Nabi SAW secara resmi. Abu Bakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm, gubernur di Madinah, dan Muhammad ibn Syihab al-Zuhri, seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Mereka menerima instruksi Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis. Dari dua tokoh di atas, para ulama hadis lebih cenderung memilih al-Zuhri. Hal ini adalah karena kelebihan al-Zuhri dalam hal berikut. Pertama, al-Zuhri dikenal sebagai ulama besar di bidang hadis dibandingkan dengan yang lainnya. Kedua, dia berhasil menghimpun seluruh hadis yang ada di Madinah, sedangkan Ibn Hazm tidak demikian. Ketiga, hadis kodifikasinya dikirimkan ke seluruh penguasa di daerah-daerah sehingga lebih cepat tersebar. Terakhir, Al-Kutub As-Sittah. Periode pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan yang berlangsung antara awal abad ketiga Hijriah atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipegang kendali oleh Khalifah Al-Ma'mum sampai Al-Mu'tadir. Pada masa ini, ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan dan pengklasifikasian hadis-hadis, yakni dengan memisahkan hadis marfu dari hadis mauquf dan maqtu. Pada masa ini, semua hadis telah terhimpun semua, sehingga lahirlah buku induk hadis 6, Kutubus Sittah. Di antara kitab-kitabnya ialah 1. Al-Jami' As-Shahih karya Imam Al-Bukhari. 2. Al-Jami' As-Shahih karya Imam Muslim. 3. Sunan Abu Daud karya Abu Daud. 4. Sunan At-Tirmizi karya At-Tirmizi. 5. Sunan An-Nasai karya An-Nasai. 6. Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.